baik kita mengikuti aturan saja. Karena kalau mengikuti aturan, dengan sendirinya administrasinya lebih mudah. Ya, jadi alasannya kalau ada aturannya seperti itu, aturannya dibuat seperti itu, ya sudah kita ikutin aja aturannya. Itulah yang disebut sistematis. Sistematis berarti berurutan. Ya. Komposisi dari K contoh sistematik bisa Anda lihat pada halaman pertama. Halaman pertama. No. Jadi ke bawah ya, kolom 1, Y1, YK plus 1, YK plus 2 sampai Y N minus 1. Ya, itu sistematis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok N-1. K adalah banyak yang unit dalam masing-masing kelompok. Jadi kalau misalkan ada 1000 anggota populasi, kemudian mau diambil 10, dikasihnya bisa dikelompokkan menjadi 100. 1 sampai 100, 101 sampai 200, dan seterusnya. Dan kemudian terakhir 901 sampai 1000. Ya, jadi sekali lagi kerangka sampelnya berdasarkan urutan. Jadi sudah berdasarkan urutan, bukan semaunya saja, enggak, berdasarkan urutan. Nah, dengan sininya ngambil sampelnya gampang. Randomnya yang pertama, random saja pertama. Ya, jadi lanjut. Nah, besar lagi. Jadi misalkan ada populasi ukurannya N, 1, 2 sampai N yang besar. Mau diambil contoh ukurannya N kecil. Nah, cara mengambil satu unit secara random dari K. Jadi K itu kelompok, banyaknya kelompok, banyaknya unit dalam kelompok K itu. Ya, jadi K itu banyaknya unit dalam kelompok. Jadi kalau diambil random dari 1 sampai K, maka berikutnya tinggal yang terambil pertama ditambah K, ditambah 2K, tambah 3K, dan seterusnya. Jadi contohnya adalah misalkan K-nya ada 15. K-nya ada 15. Jadi anggotanya kelompok 1 ada 15. Dari 1 sampai 15 diambil secara random. Terkenalah nomor 13. Nomor sampel yang berikutnya adalah 28, yaitu 13 ditambah 15. Nomor berikutnya adalah 43, 13 ditambah 2 kali 15. Nomor berikutnya adalah 58, 13 ditambah 3 kali 15, dan seterusnya. Dengan demikian terlihat adanya keteraturan nomor-nomor anggota contoh tadi. Ya, jadi sekali lagi keteraturan nomor-nomor anggota contoh tadi. Kalau 5, kemudian 28, kemudian 43, kemudian 58, keteraturannya ini yang disebut sistematis itu. Nah, sebetulnya penentuan contoh sistematis itu adalah bentuk khusus dari sistem gerombol. Jadi setelah UTS kita akan cerita nanti penarikan sampel yang tidak unitnya tapi gerombolnya. Jadi di dalam gerombol terambil, kemudian dalam gerombol diambil secara random. Gerombol berikutnya tinggal mengikuti gerombol yang pertama tadi nomor berapa, dan seterusnya. Dengan sendirinya kalau ada N, ya, kemudian ada N kecil, N besar banyaknya anggota dalam populasi, N kecil banyaknya anggota sampel, maka K sama dengan N dibagi N. Jadi banyaknya unit di dalam kelompok ada K. K adalah N dibagi N. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau ngambil sampel dengan ukuran 10 dari populasi berikutnya. Dari populasi 1000. Ya, ambil 10 dari 1000. Jadi setiap unitnya ada 100. Setiap kelompoknya ada 100. Jadi dengan sendirinya nanti ada 1 sampai 100, 201 sampai 200, 101 sampai 200, 201 sampai 300, dan seterusnya. Nah, kalau dari 1 sampai 100 tadi ditarik secara random, misalkan terkena 5, nomor berikutnya adalah 105,
nomor berikutnya 205 dan seterusnya sampai 905. Jadi 10 tadi tersebar mulai dari 5, 105, 205, 305 sampai terakhir 905 ke atasnya. Jadi sekali lagi bedanya kalau secara simple random sampling 10 tadi bisa gerombol di angka 100, bisa gerombol di angka 200, bisa gerombol di angka 500 dan seterusnya. Kalau ini enggak, ini tersebar mulai dari 100, 200, 300, 400, 500 sampai 900. Jadi perbedaannya ini tersebar secara sistematis. Kalau random terdistribusi secara random. Ya, lanjut. Nah, secara umum itu kalau misalnya yang terambil itu delta, jadi 1 sampai K tadi diambil, kena nomor delta, maka berikutnya adalah K plus delta, 2K plus delta, sampai N-1 kali K plus delta. Ya, sekali lagi yang berurutan ada nomor sampel yang terkena sebagai contoh. Jadi kalau misalkan terkena adalah 5, sedang di dalam unitnya ada 100, berarti 105, 205 dan seterusnya. Kalau 50 K-nya ya berarti 5, kemudian 55, 105 dan seterusnya. Ditambah K, ditambah 2K, tambah K sampai min A, N-1 kali K. Ya, jadi saya ulang, perbedaannya adalah kalau random, nomor sampelnya tersebar secara random. Kalau sistematis, nomor sampelnya berurutan, bergantung pada besarnya K. Ya. Nah, dengan sendirinya ada populasi yang bisa diambil secara sistematis, ada yang tidak, ada yang bisa atau mempunyai ketelitian yang sama dengan teknik sampel yang lain. Ya. Di sini ada 3 kasus. Kasus pertama kalau populasinya itu secara random. Secara random meskipun diurutkan tetap saja juga kelihatannya angkanya random karena random. Jadi meskipun diurutkan kenyataannya angka atau datanya itu secara random. Contohnya apa? Contohnya misalkan banyaknya resep yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Kerangka sampel yang tersedia adalah abjad nama dokter A sampai Z. Ya, kerangka sampelnya adalah dokter-dokter, nama dokter yang tersusun berdasarkan alfabetis, jadi A sampai Z. Ya, yang akan diteliti adalah banyaknya resep yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Nah, kita tahu bahwa banyaknya resep tidak bergantung kepada nama dokter. Meskipun Z ya tidak selalu lebih banyak atau lebih besar, meskipun A juga tidak selalu lebih besar atau lebih kecil, tidak. Jadi random. Kalau ini kita buat secara sistematis, hasilnya akan sama dengan secara random. Karena misalkan jadi A sampai Z, ya kita buat urutan A sampai Z, ternyata misalkan AA, AB, AC sampai ZZ ada 1000. 1000 kemudian mau diambil 100. Nah 100 kan mesti dikelompokkan jadi 10. Jadi K-nya berangkutan 10. Nah masing-masing terambil 1. 10 gitu. Ya, jadi nanti akhirnya 100. Nah, dikasihnya nomornya nanti akan sama. Jadi meskipun diurutkan maupun random akan sama. Ya. Tapi
Meskipun sama penelitiannya, tapi administrasinya jelas lebih mudah kalau dibuat secara sistematis. Lanjut, Mas. Nah, coba atas misalkan. Jadi kalau misalkan tadi ya ada 100 responden, diambil 25 berarti ada kelompok 4. Jadi ada kelompok 25, dari 25 jadi 555. 25 dibagi 125 ada 4 ya, ini keliru. Jadi ambil 4 ya. Jadi misalkan itu. Nah, yang terambil pertama, kedua, ketiga, keempat itu hasilnya akan sama meskipun diambil secara random atau sistematis. Tapi administrasinya akan lebih gampang karena tersebar dari A sampai 2, dari nomor 1 sampai 20 tersebar. Jadi meskipun random lebih bagus, tapi sistematis akan lebih mudah dilakukan karena si nomor-nomornya tersebar. Ya, tersebar. Nah, kemudian berikutnya adalah populasi yang teratur. Jadi kerangka sampelnya berdasarkan aturan tertentu tadi sudah, tapi teratur. Karena teratur, kalau tidak diambil berdasarkan sistematis, randomnya kalau di random keseluruhan akan salah. Karena apa? Karena akan mengelompok. Ya, misalkan 1 sampai 100, kita tahu 1 sampai 10, 11 berbeda dengan 1, berbeda dengan 10, 12 dan seterusnya. Ada tren sampai 100. Kalau kita ambil secara random, kena nomor 1 sampai nomor 10 misalnya, maka akan bias. Kena nomor 5 sampai 15 juga salah. Yang benar adalah kalau kena nomor 1, nomor 11, nomor 21 dan seterusnya. Contohnya apa? Misalkan ada suatu data tentang tinggi badan dari suatu taruna akabri atau calon tentara, calon anggota Polri atau calon TNI kan. Kita tahu bahwa tinggi badan berhubungan dengan sifat fisik, larinya cepat, ya, kemudian lebih kuat dan seterusnya kan itu. Nah, kemudian diurutkanlah berdasarkan tinggi. Ya, kemudian diambil secara random. Pertama randomnya. Ya, setelah itu urutannya berdasarkan K tadi. Kalau ini sistematis lebih baik dari random. Ya. Berikutnya. Yang berikutnya adalah populasi yang periodik. Periodik ya, dari 1 sampai 10 meningkat. Nomor 11 balik lagi seperti 1 lagi. Sampai 20 meningkat. Nomor 21 balik lagi seperti 1 lagi. Kalau ini yang terjadi penggunaan sistematik sampling itu jelas tidak tepat. Karena begitu salah kita mengambil yang pertama, berikutnya akan salah, berikutnya lagi akan salah. Ya. Coba contoh sederhana begini. Ada suatu survei untuk mengetahui rata-rata penjualan harian di sebuah toko serba ada. Populasi penjualan harian diketahui secara jelas bersifat periodik. Ya, dengan penjualan yang selalu berkurang menuju akhir setiap bulan. Jadi datanya tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulan. Kalau diambil secara random, terkenalah 1, terkenalah 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi dan seterusnya. Ya, apa yang terjadi juga tidak tepat. Diambil secara sistematis, kita bagi 30-an. Jadi anggota unitnya 30. Ada 30 unit. Pertama terambil tanggal 5. Berikutnya mesti 5 Januari, 5 Februari, 5 Maret, 5 April dan seterusnya, tanggal 5 terus. Atau misalkan tanggal 29, 29, 29
Pertanyaan saya sederhana. Mana? Yang sih. Itu apa sih? WhatsApp. Saya kan bertanya, Mas. Ambil yang nomor 60 ya. 60. Erni Kahdi Anatuli, ada Erni, Mbak Erni. Ada, Prof. Ya, coba. Kalau misalkan unit sampel yang pertama terambil tanggal 25, ya, angka penjualan tanggal 25. Kan berikutnya tanggal 25, berikutnya lagi tanggal 25 dan seterusnya. Menurut Mbak Erni, apa yang terjadi? Mungkin nilainya tidak jauh berbeda, Prof. Karena Tidak, per bulan. tidak jauh berbeda. Tidak, Pak. Maksudnya tidak jauh berbeda, Pak? Anda mau menarik kesimpulan secara keseluruhan, bukan satu persatu. Perubahan nilainya. Oh, menarik. Ya. Berikutnya nomor bawahnya, Safira. Mbak Safira. Iya, Ada, Prof. Mbak Safira. Ada, Prof. Ya. Iya, halo, Prof. Bagaimana? Menurut saya itu tidak mewakili populasinya gitu, Prof. Karena tetap misalnya kalau selalu di tanggal 25 berarti tidak mewakili untuk tanggal-tanggal sebelumnya. Tapi kalau kita misalkan ditambahin kayak tadi misalnya kakaknya 5. Nilainya bagaimana? Nilainya nanti kalau Anda mengestimasi itu, iya. Itu nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya apa lebih besar kenyataan atau lebih kecil dari kenyataan atau apa? Bagaimana? Kalau misalkan di akhir bulan berarti lebih kecil dari kenyataan, Prof. Lebih kecil kalau di akhir bulan. Lebih kecil ya. Jadi nanti pendugaannya akan lebih kecil. Karena apa? Karena yang pertama tadi mesti kecil, kedua mesti kecil, ketiga akan kecil. Ya, itu yang disebut bias. Itu yang disebut bias, kesalahan yang berulang. Ya, kesalahan yang berulang sama itu disebut bias. Ya. Jadi, nah sebaliknya kalau yang terkena misalkan tanggal 5, volume penjualan akan lebih besar. Jadi pendugaannya akan overestimate. Kalau tadi underestimate, yang ini overestimate. Nah, jadi kalau begini bagaimana? Tidak bisa dibuat secara sistematis. Nanti ada metode lain lagi. Mungkin pakai stratified random sampling, 1 sampai tanggal 10, 10 sampai tanggal 20, 20 sampai tanggal 30. Bisa begitu. Jadi kalau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Nah itu bisa di rata-rata. Itu disebut stratified random sampling, kan gitu. Ya. Nah, terus lagi, Mas. Oke. Contoh bahwa seseorang akan memprediksi, ya, memprediksi produksi padi. Produksi padi, ya, ada suatu hamparan sudah dikasih ini petak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Susunannya seperti itu. Ya, susunannya seperti itu. Terus kemudian ada air irigasi yang mengalir yang pas persis di awal peta. Jadi nomor 1, 5, 9, 13 itu dilalui irigasi, saluran irigasi. Sehingga yang terjadi Mas Reza Pandu Waskita, apa yang terjadi Mas? Tadi mau mengestimasi produksi per petak. Apa yang terjadi? Kalau yang pertama ambil 1, berikutnya kan 5, berikutnya lagi 9, berikutnya lagi 13. Apa yang terjadi Mas? Apa tadi?
Halo Mas. Ya, Mas iya, Bro. Reza. Apa yang terjadi Mas Reza? Tanaman pada petak 15913 itu kan karena jauh dari saluran pengairan, jadinya kurang subur. Masih apa? Kurang subur. Kebalik Mas. Kebalik. Dilewati air irigasi kok. Oh iya, jadinya akan lebih subur dari yang Lebih subur. Artinya apa? Artinya kalau produksi. penghitungan produksinya akan lebih tinggi dari sebenarnya. Jadi produksinya akan melebihi dari kenyataannya, dari rata-ratanya. Jadi sistematik yang pertama akan lebih tinggi, kedua lebih tinggi, ketiga lebih tinggi, keempat lebih tinggi. Jadi pendukannya akan overestimate. Ya, jadi silakan. Jadi lanjut Mas. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya seperti tadi. Jadi pertama unit populasi diketahui, kemudian diurutkan, diatur dengan pola tertentu. Polanya terserah apa saja. Yang penting ada hubungannya dengan sesuatu yang kita akan amati. Ya, polanya diatur. Kalau misalkan pola pendapatan, bisa juga lama bekerja, bisa pendidikan dan seterusnya diatur. Mulai dari yang tertinggi, terendah, dan seterusnya kan gitu. Atau rendah ke tinggi. Setelah diketahui N besarnya, kita tentukan N kecilnya dulu. N kecilnya bagaimana menentukan nanti belakangan. Setelah N kecil ditentukan, tentukan K. Berapa banyaknya unit dalam K. Dalam kelompok yang pertama tadi. K dalam kelompok. K adalah banyaknya unit di dalam kelompok. Besarnya adalah N dibagi N. Setelah itu, ambil secara random dari 1 sampai K. Ya, misalkan yang terambil delta, maka berikutnya adalah K plus delta, 2K plus delta, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Metode pertama seperti ini. Jadi sekali lagi, N ditentukan N besar, N kecil ditentukan, K dihitung sama dengan N besar dikurang dibagi N kecil. Terus dari 1 sampai K diambil secara random. Ambil 1. Nah, kelemahannya apa cara seperti ini? Karena yang dikasih kesempatan untuk terambil yang pertama adalah hanya nomor 1 sampai K. Sedangkan K plus 1 tidak kena. Hanya mengikuti yang terambil yang pertama. Sehingga ini dianggap merupakan suatu kelemahan dari metode yang pertama. Sehingga dimunculkan metode yang kedua. Lanjut. Nah, metode yang kedua, randomnya tidak 1 sampai dengan K tidak, tapi 1 sampai dengan N besar. Jadi kalau ada 1000, randomnya adalah 1 sampai 1000. 1 diambil 1 tadi, 1 sampai 1000. Jadi untuk ambil 1 diambil random dari 1 sampai 1000. Nah, kemudian berikutnya mengikuti model yang lingkaran, sirkuler. Tetap memperhatikan interval K. Contohnya bagaimana? Misalkan N besarnya 23. N kecil sudah diletakkan 5. Jadi K 23 dibagi 5 ya sama dengan 5. Ya, 5. Ya, jadi K-nya 5, E-nya 5. Kemudian diambil random. Bukan 1 sampai dengan 5 enggak, tapi 1 sampai 23. Ya, diambil 1 sampai 23. Ternyata terambil adalah nomor 16. Nomor 16, unit yang berikutnya berapa? Berarti 16 ditambah 5, 21. Unit yang ketiga adalah 21 ditambah 5, 26.
berarti 26 enggak ada. Karena maksimal 23 harus dikurangi 23, jadi 3. Nah, berikutnya adalah 26 ditambah 5, 31. 30 tidak ada, karena maksimal 23. Jadi 31 dikurangi 23, unit berikutnya adalah 8. Berikutnya lagi, 31 tambah 5 kan 36. 36 tidak ada, yang ada 23 maksimal. Jadi 36 dikurangi 23. Jadi 5 adalah nomor 13. Jadi yang terambil adalah 16, 21, 38, 13. Ya, jadi ini memberi kesempatan nomor 1 sampai N untuk terambil. Kalau metode yang pertama tadi hanya nomor 1 sampai ke K. K plus 1 tidak punya kesempatan untuk terambil. Ya, jadi saya ulang. Ada 2 metode untuk menentukan unit yang terambil. Unit yang terambil yang pertama berdasarkan random 1 sampai dengan K. Kemudian unit yang kedua K plus delta. 2K plus delta dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini itu mengikut sertakan semuanya. Jadi 1 sampai N di random. Kemudian tetap dengan menggunakan K, tapi dikurangi dengan N yang besar. N besar, dikurangi N besar. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita mau menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel pada prinsipnya dengan penentuan ukuran simple random sederhana. Untuk pendugaan rata-rata populasi, ya N sama dengan NZ kuadrat kali sigma kuadrat dibagi N-1 kali G kuadrat plus Z kuadrat kali sigma kuadrat. Jadi persis sama. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya ini hampir sama dengan simple random sampling. Cuman N-nya tadi, N kecilnya tadi terdistribusi secara sistematis. Kalau secara random, terdistribusi random. Ya, misalkan banyaknya anggota populasi 1.500, ragamnya 225, sehingga salah bakunya 15, dianggap saja galat penduganya adalah paling besar 50%, dan diinginkan ketelitiannya 95%. Maka N 1.500 plus kali 1,96 kuadrat plus 225 dibagi 1.500 kurangi 1 kali 5 kuadrat ditambah 1,96 kuadrat kali 225 sama dengan 34. Jadi banyaknya anggota sampel 34. Berapa banyaknya anggota kelompok? Dalam satu kelompok ada 44. 1.500 bagi 30 ada 44. Nah, langkah berikutnya ada memilih unit yang pertama, unit kedua sampai unit ke-34. Bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara yang kedua. Dengan cara yang pertama berarti kita ambil 1 dari 44. Kemudian berikutnya nomor yang terambil ditambah 88, ditambah 44, tambah 88, tambah 132 dan seterusnya. Nah, kalau metode yang kedua, randomnya bukan 44, randomnya 1.500. Dari 1 sampai 1.500 di random diambil 1. Terkenalah kemudian ikutin tambahan 44 dan seterusnya. Ya, ini untuk menentukan ukuran rata-rata populasi, menduga rata-rata populasi. Sudah terus, Mas. Nah, untuk menduga proporsi populasi juga sama dengan simple random sampling. NZ kuadrat P 1 minus P dibagi N-1 kali G kuadrat Z kuadrat kali P 1 min P. Ya, contohnya
juga misalkan tadi N-nya 1.500, kemudian P-nya diketahui 10% yang kena denda, kemudian menginginkan galak pendudukannya paling besar 2%, dan kepercayaannya adalah 90%. Setelah dihitung, ketemulah 433 pelanggan. Kemudian dibagi berapa kelompoknya? Ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok yang masing-masing anggotanya 433. Jadi ada masing-masing anggota 33. Masing-masing kelompoknya anggotanya 3. Tersebar nanti 433 kelompok. Ya, langkah selanjutnya seperti yang tadi. Ya. Dan contoh untuk menentukan nilai rata-rata populasi. Ini tadi sudah habis, sudah mungkin. Nah, coba balik lagi sudah. Oke. Sudah, kita balik lagi lah. Nah, sudah. Saya ulang Mas ya, kita review sebentar karena itu. Jadi contoh sistematis dipakai apabila kita bisa membuat sampling frame. Sampling frame itu si kerangka. Kerangka itu juga menurut nomor responden, nomor unit sampel kerangka. Kalau N-nya 1.500, jadi ada nomor 1 sampai 1.500. Nah, pada waktu menyusun 1 sampai 1.500 itu nanti ada berapa macam? Ada yang sekenanya saja, artinya tidak ada aturannya. Ada yang diurutkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, lapisan-lapisan tertentu. Ada yang dilakukan berdasarkan urutan nomor 1 sampai 1.500. Ya. Jadi ada 3 aturan pada waktu membuat kerangka sampel. Kalau yang tersedia berdasarkan random, berarti kita mengambil secara simple random sampling. Kalau berdasarkan besaran lapisan, ada lapisan bisa dibagi. Jadi 1.500 bisa dibagi 3, berarti stratified random sampling. Kalau 1.500 tidak bisa dibagi 3, tapi urutannya 1 sampai 1.500 berdasarkan urutan besaran yang makin naik atau makin turun, kita gunakan systematic random sampling. Ya, jadi ada aturan untuk membuat kerangka sampel. Nah, kemudian kita lihat kondisi populasinya bagaimana, sifat dari populasinya. Kalau sifat populasinya random, meskipun tersedia kerangka sampel berupa sistematis, Anda pakai simple random sampling atau systematic random sampling akan sama ketelitiannya. Tapi secara administratif tetap lebih mudah menggunakan si systematic sampling. Ya. Kalau polanya teratur, harus menggunakan systematic random sampling. Karena kalau Anda gunakan simple random sampling atau stratified random sampling juga tidak kena. Tapi kalau populasinya secara periodik, tidak bisa. Karena kesalahannya akan periodik. Kesalahan periodik artinya bias. Bias tidak bisa ditolerir di dalam melakukan analisa. Ya. Nah, metode menentukan unitnya, siapa yang terambil, ada 2 metode. Metode pertama adalah Anda mengambil random dari banyaknya K. Ya, K-nya ada berapa? Randomnya dari 1 sampai K. Kemudian berikutnya ada delta plus K. Delta plus 2K, dan seterusnya. Kelemahannya ini karena yang di random hanya 1 sampai K, yang diberi kesempatan untuk terambil secara random hanya 1 sampai K.
Kemudian dibuatlah metode kedua, yaitu 1 sampai N diberi kesempatan untuk terambil. Setelah itu, ikutin pola tetap tambah K, tambah 2K, dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah menentukan N. N ditentukan sama persis dengan simple random sampling untuk rata-rata atau proporsi. Ketemu N kecil, Anda hitung K. Setelah ketemu K, Anda menentukan mana unit-unit yang terambil. Ya, jadi sekian, mudah-mudahan kita dapatkan manfaat dari kuliah hari ini. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, 2 minggu lagi kita akan mengadakan evaluasi. Apakah kita sebut tugas atau UTS? Lah jamnya harapan saya kalau kan jamnya masih jam yang lama ya, apa 1 jam atau 2 jam nanti tergantung. Jadi soal akan saya WA menjelang jam 7:30. Setelah itu Anda kerjakan, Anda boleh buka buku, Anda harus sedia kalkulator. Sedia kalkulator, buka buku, ya. Anda kerjakan, waktunya kalau 1 jam, setelah itu Anda foto, Anda WA-kan, tidak ke saya, ke Mas Sarif. Mas Sarif nanti mengumpulkan, jadikan 1 file Mas Sarif, kemudian kirimkan ke saya setelah 1 file. Ya, jadi kalau kita kasih kesempatan setelah mengerjakan paling lama berapa? 5-10 menit setelah itu. Ya, setelah selesai itu Anda harus langsung memfoto hasil pekerjaan Anda. Jangan lupa menulis nama. Ya, setelah itu di WA ke Mas Sarif menjadikan 1 file, dari 1 file kemudian dikirim ke saya. Begitu Anda sudah sudah selesai foto, sudah di WA, Anda harus men-scan punya Anda di email. Saya pengen, karena seringkali foto yang pertama yang Anda kirim itu kurang jelas. Di scan, ya, scan-nya itu boleh berselang satunya bukti WA-nya. Ya, di scan, kemudian di email ke Mas Sarif lagi. Di email ke Mas Sarif lagi, jadikan 1 file lagi masih Mas Sarif, di email ke saya. Jadi saya punya data 2 berdasarkan 1 file berdasarkan WA, 1 file berdasarkan email. Jagain kalau di WA-nya tadi tidak jelas. Ya, bahannya ini. Banyak terakhir besok minggu depan terakhir. Ya, setelah itu kita kuliah lagi dengan materi baru lagi. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ibadah kita